Five, four, three, two, one, and close the door. Alright guys, kembali lagi dengan saya Rio Tanjaya di my YouTube channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Mas Yehezkiel Aurelius. Baik, perkenalkan Mas Yehezkiel. Ya, perkenalkan nama saya Yeskiar Aulius dari mahasiswa keperawatan. Iya Mas Yehezkiel. Jadi di sesi podcast kita kali ini kita membahas banyak hal, mulai dari COVID, mulai dari banyak hal pokoknya. Nah, menurut Mas Yehezkiel sendiri sebagai seorang mahasiswa dari keperawatan, apa sih sebenarnya COVID itu? COVID itu adalah sebuah virus sebenarnya, virus yang lumayan mematikan sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Iya, menurut saya juga seperti itu Mas. Tapi Mas, gini Mas, kita prokes. Jadi kita prokes menggunakan masker. Silakan menggunakan masker terlebih dahulu. Nah, gini kan kita mematuhi prokes yang ada, Mas. Nah, jadi teman-teman, saya itu bertanya kepada Mas Yehezkiel, kenapa sih kok virus ini berkembang sangat pesat di Indonesia? Mengapa virus ini cepat berkembangnya di Indonesia? Sebenarnya dari masyarakat Indonesia sendiri ya kurang mematuhi kurang mematuhi protokol. Sementara virus ini sangat mematikan dan masyarakat Indonesia menganggapnya sepele. Jadinya mudah menyebar dengan cepat seperti itu. Iya, bener. Malah kebanyakan itu di jalan-jalan saya melihat kayak banyak orang tidak menggunakan masker dan kayak menganggap kalau virus ini bohongan buatan manusia atau apalah. Jadi emang dibutuhkan pemahaman bagi seorang manusianya juga ya. Terus mengapa sih? Terus apa langkah yang selanjutnya ditempuh oleh Indonesia ini agar virus ini tuh bisa dikendalikan gitu loh? Ya, agar bisa terkendalikan itu harusnya menggunakan vaksin ya. Oh iya. Apa sih Mas itu vaksin itu sebenarnya? Sebenarnya vaksin itu untuk antibodi manusia sendiri. Antibodi yang dibuat untuk manusia sendiri. Oh, jadi vaksin itu membentuk antibodi gitu. Oh. Terus cara kerjanya itu gimana, Mas? Nah, untuk cara kerja vaksin sendiri itu sebenarnya vaksin itu adalah sebenarnya virus dimasukkan ke tubuh manusia melalui suntikan. Nah, kemudian virus itu akan menyerang sel manusia sendiri. Nah, kemudian akan tumbuh sel baru untuk menyerang virus itu. Jadinya ketika ada virus yang masuk ke tubuh manusia, akan dimatikan oleh sel-sel dari manusia tersebut. Seperti itu. Jadi jadi vaksin itu Iya, sebenarnya yang dibuat sedemikian agar ketika virus datang ke manusianya sendiri, memasuki tubuh manusia itu aman. Jadi tidak terkena penyakit lagi. Oh iya. Oh, gini Mas Yehezkiel. Teman-teman, sebelum kita lanjut melakukan podcast ini Mas Yehezkiel ini kemarin barusan ulang tahun, guys. Jadi di sisi podcast kali ini saya sebagai seorang pembawa acara sekaligus yang punya channel ingin memberi kado kepada Mas Yehezkiel. Ini silakan diterima Mas Yehezkiel. Terima kasih, kadonya. terima kasih. Ya, semoga panjang umur Mas Yehezkiel. Terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, dan semoga lancar semoga rezekinya dan dilanggengkan umurnya dan hubungannya dengan semua orang yang dikasih. Baik, terima kasih Rio Tanjaya. Terima kasih atasnya. Wah, saya sangat sekali. Terima kasih. Saya akan simpan ini. Oh iya, siap. Itu merupakan suatu penghormatan bagi saya Anda menyimpannya. Ya, selanjutnya kita balik ke topik aja Mas Yehezkiel ya. Jadi Mas Yehezkiel, Anda tadi sudah menjelaskan bahwa vaksin itu merupakan sebuah virus. Terus bagaimana sih cara pemerintah agar masyarakatnya itu fokus pada vaksinnya? Jadi mau divaksin gitu intinya. Karena sekarang itu banyak pro kontra gitu Mas. Katanya vaksin itu bisa menjadi titan kayak gitu, dan vaksin itu bisa membuat cacat dan lain-lain. Muncul berita yang menurut saya menjadikan masyarakat itu pas-pas gitu kalau ketika vaksin nanti jadi cacat atau jadi apa, maaf ya. Gimana? Jadi menurut saya itu vaksin corona ini menurut saya sama aja seperti vaksin-vaksin pada lainnya. Cuman
untuk gejalanya itu kan beda-beda, setiap orang beda-beda. Nah, ketika mau vaksinasi, diharapkan pasien itu harus jujur. Kamu punya penyakit apa? Kamu mungkin ada dia ada punya penyakit diare atau diabetes. Nah, itu harus jujur. Agar ketika vaksinasi berlangsung, tidak ada reaksi yang menimbulkan dia seperti semakin melemah, semakin sakit gitu. Seperti itu. Agar ya tidak memunculkan isu-isu yang kalau vaksin, wah aku akan mati, jadi titan. Tidak seperti itu. Jadi emang kalau misalnya ada orang vaksin terus misalnya kemarin tuh saya baca berita itu kakinya bengkak dan kayak semacamnya itu berarti emang orangnya nggak jujur gitu ya waktu dikasih. Bisa jadi nggak jujur karena vaksin ini beda dengan vaksin lain sebenarnya. Jadi vaksin ini tolong harus jujur. Kalau nggak jujur akan menimbulkan efek gejala yang tidak normal. Terus itu ya Mas ya, vaksinasi itu apakah ada gejalanya gitu? Vaksinasi itu sebenarnya gejalanya hanya mungkin panas atau dia merasa panas atau merasa meriang, itu seperti itu saja. Seperti vaksin-vaksin pada umumnya menurut saya. Jadi emang itu sebuah gejala normal gitu ya kalau misalnya panas gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah yang menonton video ini jangan takut vaksin guys, karena kayak gejala kayak panas, kayak pilek, kayak batuk itu kalau batuk enggak ya Mas ya kayaknya. Itu kayaknya enggak termasuk. Gejala normal. Jadi jangan lupa vaksin guys. Nah, ini Mas Yeskiel. Jadi kemarin itu saya juga mendengar berita Pak Nadiem Makarim bahwa pembukaan sekolah itu bakal dibuka bulan Juli dan saat ini sudah dibuka. Tapi untuk kuliah dan universitas masih belum. Menurut Anda itu bagaimana langkah yang tepat yang diperlukan Indonesia agar pendidikan ini menurut saya cepat dibuka ya, gitu? Kalau seumpamanya pemerintah ingin melakukan PPKM darurat seperti yang dilakukan sekarang ini, sebaiknya kalau memang benar-benar ya semua itu harus tutup total. Berarti isolasi mandiri semuanya. Dia seperti isolasi mandiri. Jadi semuanya benar-benar 2 minggu di rumah, tetapi pemerintah harus mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Kalau memang benar-benar mau 2 minggu selesai. Oh iya. Tapi gini Mas, masyarakatnya yang menurut saya sangat sulit untuk dikendalikan. Kayak misalnya suruh PPKM dan lain-lain itu masih sangat sulit. Nah, gini Mas, kemarin itu kan saya barusan pulang dari luar kota. Nah, saat itu tes genos itu kan dihapus Mas. Itu kenapa Mas ya kok bisa dihapus gitu? Itu jadi yang naik kereta api itu jadi nggak bisa yang ditiup itu yang tes tiup itu yang katanya murah itu jadi itu dihapus. Terus itu menimbulkan pro kontra Mas, kayak misalnya mungkin pemerintah kurang mendapat cuan dari situ, mungkin ya banyak lah. Nah menurut Anda bagaimana itu Mas tanggapannya? Genos dihapus sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya kurang efektif karena katanya ada pernah kejadian ketika tes genos itu negatif. Nah, tapi di swab itu dia positif. Ya, jadi hasilnya berbeda. Sama kayak yang diambil darah itu juga sama. Kayak gitu juga. Oh iya Mas. Jadi emang genos itu dihapus bukan karena apa-apa tapi karena kurang efektif ya. Jadi masih banyak orang yang lolos, yang sebenarnya COVID lolos dari tes gara-gara genos itu. Oh. Terus perkiraan Anda ya Mas ya. Cuma perkiraan kan kita juga tidak tahu, kita hanya mengandai-andai. Pandemi ini kapan sih berakhir? Masalah pandemi rada susah, rada tricky ya sebenarnya. Untuk masalah pandemi sendiri itu kapan selesainya itu tidak pasti. Soalnya kita tuh beraktivitas dengan virus sebenarnya. Ya bisa jadi 2-3 tahun, 5 tahun lagi selesai, benar-benar selesai. Wih, jadi sangat lama Mas ya kalau misalnya pandemi itu. Ya ini sedangkan ada COVID baru yang lebih mematikan sebenarnya.
Iya Mas. Jadi emang pemerintah itu serba bingung juga Mas ya. Semuanya bingung. Tenaga kesehatan bingung, pemerintahan bingung, harus gimana. Nah, gini Mas, kan sekarang itu kan sekarang masih zamannya PPKM wilayah Jawa dan juga Bali dan kayaknya di Kalimantan juga ada di beberapa daerah. Nah, menurut Mas Yeski sendiri, apakah PPKM ini itu sangat efektif dilakukan oleh pemerintah? Saya kurang efektif ya. Karena gini, masyarakatnya terlalu sudah muak dengan PPKM seperti ini. Mengapa tidak efektif? Karena ya seperti kita tahu sendiri di banyak berita, banyak seperti kemarin Satpol PP mukul orang hamil, kemudian sampai viral. Semua masyarakat marah karena buat apa PPKM dengan ekonomi seperti ini semakin menurun gitu. Sangat-sangat kurang efektif sebenarnya. Kalau pengen efektif sebenarnya dia balik lagi. Ketika ingin PPKM 2 minggu cepat selesai, ya semuanya lockdown tapi kebutuhannya semua dipenuhi. Kebutuhan sandang pangannya dipenuhi seperti itu. Oh, jadi maksudnya Mas Yeski ini walaupun PPKM, jadi rakyat kecil, masyarakat kecil itu bisa tetap makan gitu ya. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah juga. Di Indonesia sendiri itu banyak masyarakat kecil yang ditutup warungnya, ditutup tempat pedagang kaki lima khususnya, ditutup tempat kerjanya. Jadi dia tidak dapat pendapatan dari situ. Jadi menurut Mas Yeski sendiri, PPKM ini tidak efektif ya Mas ya? Kurang efektif, bukan tidak. Gini Mas, jadi yang efektif itu PSBB total. PSBB total, penerbangan semua ditutup. Kalau pengen total, penerbangan ditutup, internasional ditutup, lokal ditutup. Jadi benar-benar lockdown. Tapi pemerintah mungkin kerjasama dengan polisi atau tentara mencukupi kebutuhan rakyat kecil agar ya tidak terjadi keributan seperti sekarang ini. Oh iya. Gini Mas, tambahan ini Mas. Di Singapura sekarang Mas, masyarakatnya itu sudah membiasakan diri dengan COVID. Apakah Indonesia bisa dilakukan seperti itu? Pastinya bisa, pasti akan bisa. Tapi butuh waktu. Karena masyarakatnya sendiri juga kurang mematuhi protokol sebenarnya. Jadi emang untuk agar kita bisa seperti negara di luar sana yang sekarang saat ini lagi Cina yang berasal dari situ kan, itu bisa menanggulangi COVID hingga sekarang COVID-nya sudah jarang di sana. Itu emang benar-benar dari vaksin ya Mas, itu berarti itu obatnya itu. Pertama sebenarnya menjaga protokol kesehatan, kemudian vaksin, dan setelah seperti itulah menjaga protokol kesehatan. Oh iya. Jadi Mas kasih pesan untuk teman-teman di rumah. Ya, buat teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau perlu tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu sedia hand sanitizer, dan jangan lupa vaksin. Oke guys, jangan lupa vaksin. Yang utama itu jangan lupa vaksin dan jaga kesehatan. Saya di sini juga ada hand sanitizer dan juga kita dengan protokol yang sangat ketat. Dan terima kasih teman-teman setelah menonton video dari saya, dan terima kasih juga Bu Anis selaku dosen bahasa Indonesia, dan terima kasih juga kepada narasumber saya Mas Yeskiel telah menyempatkan waktu hadir di sini, dan kita akan bertemu di lain waktu, dan semoga Indonesia akan cepat membaik. Amin. Amin. Terima kasih and see you the video. Bye bye.